Oke, Bapak Ibu, screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, informasi-informasi ya, informasi-informasi yang ada di P3K itu ada dua ya Bu ya. Ya, ada dua. Pegangannya ada dua. Yaitu satu di portal SSCASN, yang kedua adalah di Guru PPK. Nah, jika ada berita-berita yang lain itu hanya berita itu bisa benar maupun tidak. Nah, jadi jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati maupun pikiran. Nah, ini dulu data siapakah kira-kira peserta di PPPK ya guru ya. Mungkin ada yang ini ya bertanya siapa pesertanya itu ya. Nah, ini ya, data Dapodik itu ini terakhir itu untuk perekaman itu terakhir itu di Desember 2020. Jadi mungkin Bapak Ibu dari melihat seperti ini ya, ini asumsinya ya, untuk termasuk usia terus masa kerja itu panjenengan itu silakan dihitung terakhir sampai Desember 2020. Misalkan pas waktu pendaftaran ya, sampai dengan tanggal 31 Desember. Kemarin pendaftaran sekitar bulan Juli Agustus ya. Juli ya itu. Apakah Mei ya seperti itu ya pendaftaran. Ketika pendaftaran itu usia kita sudah misalkan katakanlah 35 ya, 35 lewat 1 bulan. Apakah seperti itu? Kalau melihat pendaftaran ini data yang masuk ke database, karena database itu juga tidak mungkin itu kalau kita ini pemikiran saya nih Bu, Bapak Ibu, pemikiran saya itu seperti cut off boss. Cut off boss itu kalau per 31 Maret ya, per 31 Maret 2021, berarti data itu ya data 31 Maret 2021. Ada perubahan siswa itu yang diambil itu adalah dasarnya 31 Maret. Ke Oktober ada cut off lagi, itu yang cut off yang kedua. Nah, jadi data yang diambil untuk usia masa kerja, kemungkinan kalau diumumkan ada seperti ini adalah dasar kita itu di Desember 2020. Ya Bapak Ibu ya. Berikutnya untuk alur Bapak Ibu, untuk alur. Ini ya perlu saya jelaskan kembali alur ya. Peserta tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya, tahap 4 itu semuanya itu sudah daftar itu di awal semua. Ya. Jadi pas waktu pendaftaran kemarin itu daftar. Walaupun tidak ikuti tes pertama ya, tetapi statusnya sudah daftar. Ya. Misalkan ya. Nah, peserta itu kan dari apa? Peserta itu dari THK 2 ya. Terus guru honor negeri, terus guru swasta ya, guru honor swasta dan lulusan PPG. Nah, lulusan PPG itu adalah beliau adalah belum status guru. Nah, jadi kalau ada mahasiswa baru lulus tetapi sudah memiliki sertifikat PPG ya dan ada di database Kemendikbudristek ya, itu bisa daftar sebenarnya di awal. Itu adalah lulusan PPG. Ya. Ini. Nah, tapi kalau kemarin kok dia belum daftar, ini mau ikut tes tahap 2 dan 3. Nah, karena dia diizinkan ikut tes itu lulusan PPG itu di tahap 2 dan tahap 3. Jadi tidak bisa. Nah, ini sudah terlambat. Nah, jadi sebenarnya pemerintah itu juga sudah memberikan hak untuk para lulusan guru yang sudah punya sertifikat pendidik. Nah, sebenarnya ini kalau saya mengkaji ya, ini aturan di awal ini ya, mohon maaf ya, ini panitia ini sangat sebenarnya sudah mengakomodir semuanya, baik dari guru negeri, guru swasta maupun dari lulusan guru. Nah, lulusan ya yang berpendidikan guru ini sudah diakomodir semuanya. Nah, terus Bapak Ibu, nah itu kan ada
tahap-tahapan ya. Ya, Bapak Ibu sudah memulai. Tapi kalau yang ini yang ada di sini, peserta di sini, kemarin kok belum daftar misalkan, ada guru swasta, ya, belum daftar, apakah dipilih formasi besok bisa? Tidak bisa, Bapak Ibu, ya, tidak bisa. Ini yang perlu saya jelaskan. Tapi tidak tahu kalau nanti ke depan ya mungkin ada perubahan aturan seperti perubahan aturan perubahan tentang afirmasi ini, ya. Nah, di awal kan afirmasi sudah diatur, ternyata di tengah-tengah akan insya Allah akan ada perubahan hasilnya apapun, ya. Jadi di guru swasta ya mungkin kalau ada yang belum daftar, ini berarti kesempatan untuk ikut PPPK di tahun 2021 tidak bisa, ya, tidak bisa. Ya, ini ya. Terus sekarang kita masuk ke ini yang tahap 2 gitu Bapak Ibu, ya. Tahap 2. Nah, kita langsung ke sini. Tahap 2 itu ya, tahap 2 itu pesertanya itu ini 1, 2, 3, 4 ya. Itu tadi. Nah, peserta 1, 2 itu peserta yang ada di ini di tes tahap pertama yang tidak lulus. Yang tidak lulus itu ya. Nah, itu berarti ya nanti ya tapi Bapak Ibu, tes tahap 2 itu kalau kita lihat ini ya alurnya ya. Nah, kalau ternyata nanti Bapak Ibu, ternyata ketika ada perubahan afirmasi ya, nah, ternyata setelah ditambahkan itu kok lulus semua ya. Jadi ini lulus semua ya. Lulus semua ya. Jadi dia di sini kok lulus semua. Nah, lulus semua. Ternyata dioptimalisasi formasi ini sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Berarti tes tahap 2 dan tahap 3 ini tidak ada. Ini tidak ada. Nah, ini tidak ada. Tapi tahap 1 kok ternyata masih ada kosong ya. Ada kosong. Kalau ada kosong berarti nanti ini Bapak Ibu baru ada tes tahap 2. Nah, tes tahap 2 itu ini ya. Pertama adalah kita milih formasinya, ya, milih formasinya. Nah, milih formasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang seleksi kompetensi ini tahap 2 ya, tahap 2. Seleksi kompetensi tahap 2 itu diperuntukkan untuk siapa? Ya. Pertama adalah peserta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1. Nah, kompetensi 1 itu tadi adalah ini ya Bapak Ibu ya, THK 2 ya, THK 2. Nah, THK 2 dan guru GTT di negeri, guru honor negeri. Nah, guru honor negeri. Nah, ini. Terus yang kedua adalah pengajar di sekolah swasta. Ini guru-guru swasta. Ya, terdaftar di ini di Dapodik. Yang ketiga adalah lulusan PPG. Nah, lulusan PPG tapi belum menjadi guru. Nah, ini. Sekarang itu kan kalau sekolah jurusan guru itu kan harus mengikuti sertifikat profesi juga. Ini yang PPG. Nah, bisa mengikuti. Tapi syaratnya Bapak Ibu semuanya itu sudah daftar di awal tadi. Ini ya, yang dimaksud angka 1 ya, memilih ulang formasinya, ya, formasinya. Nah, karena kan mungkin kemarin misalkan ya, yang di angka 1 ini ya, dia sudah mengikuti, ternyata formasi di sekolah yang kemarin dipilih itu sudah terisi, maka dia bisa memilih ulang formasinya. Tapi kalau tidak ada, mau tetap di situ juga tidak apa-apa. Nah, kalau belum terisi. Nah, untuk untuk yang kompetensi 2 ya, untuk peserta nomor 2 dan 3 ya, untuk masih belum terisi untuk pertama kali ya. Jadi dia memilih formasi yang masih kosong-kosong. Nah, memilih formasi sesuai dengan domisili peserta. Ini belum bisa lintas kabupaten nih Bapak Ibu, lintas kabupaten atau lintas provinsi. Nah, jadi kalau misalkan di Rembang masih tetap ada di Rembang. Yang tahap 3 itu nanti yang bisa di seluruh Indonesia, yang tahap 3. Jadi kalau pengen nanti ikut
misalkan kok di Bali ya, tempat libur itu ada kosong gitu ya, bisa mengikuti dari Rembang ikut ke Bali ya. Misalkan kalau di Rembang itu untuk guru-guru TK itu kan tidak ada ya, kosong ya, untuk formasi guru TK. Bisa ikut nanti kalau mau ikutnya adalah di tahap ketiga. Tahap tiga ternyata misalkan di kabupaten terdekat formasi 2 ternyata masih kosong ya. Itu bisa ikut nanti di tahap ketiga. Nah, karena yang direvisi Bapak Ibu itu bukan jumlah ini perbedaan afirmasinya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kemarin ketika saya ikut konverprov ya, konferensi kerja konker itu kemarin ya, untuk 1 juta ya, pemenuhan 1 juta guru ini untuk sementara ini ya, kita kan ini ya, berdasarkan data Dapodik bahwa membutuhkan 1 juta guru. Tetapi untuk pelamar informasi yang ada ini baru sekitar 500-an. Berarti masih kurang. Dan ini nanti yang untuk di 2022 insya Allah nanti akan diperjuangkan. Mungkin bisa tanpa tes kita atau apa ya, tapi kurang tahu ya. Nah, ini kita lihat aturannya ke depan. Ya. Yang ada ini saat ini yang ada, kalau lewat tes ya tetap kita bersaing lewat tes ini seperti ini. Kita kita perjuangan ya, belajar yang giat itu tadi. Nah, Bapak Ibu, sebagai ini tanggal-tanggal ini perlu kita lingkari ya, bahwa ini kalau tidak ada perubahan gitu Bapak Ibu, karena pengumuman itu sudah mundur ya, harusnya tanggal berapa ya, tanggal kemarin itu September September itu ya, sekitar tanggal 24 September 24 sudah diumumkan, ternyata sudah mundur sampai sekarang ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober ini belum. Tapi janji dari kemarin ketika terjadi penundaan itu akan diumumkan maksimal tanggal 5. Berarti tanggal 5 ya. Kita tunggu sampai tanggal 5. Mudah-mudahan tidak mundur. Kalau tahun kemarin itu P3K itu mundur sampai dengan 1 tahun. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak mundur ya, tidak mundur lagi. Nah, ya, karena ini ya. Ini. Jadi kalau tidak ada mundur ya, dan tidak ada perubahan ya, pengumuman dan pemilihan formasi itu ada tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu dipantau portal SSCASN-nya ya, dipantau. Silahkan dipantau, nanti tanggal ini dilihat. Dan daftar peserta ya, pengumuman daftar peserta itu nanti di tanggal 22 Oktober. Ya. Cetak kartu peserta tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober. Nah, tesnya itu tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Masih ada satu bulan kira-kira ya, 1 bulanan untuk masih belajar. Ya, kita belajar. Kalau misalkan ya Bapak Ibu guru dari ini kan nanti kan dari ini ya, Bapak Ibu guru swasta itu sudah rata-rata itu kalau swasta itu kan GTY. GTY itu mudah sekali syarat untuk mendapatkan sertifikat ikut ini ya, PPG sertifikat itu kan dari GTY ya, GTY. Nah, itu ya. Kalau di negeri itu kan harus SK Bupati. Sejak tahun 2005 itu kan di stop. Jadi tidak ada pengangkatan. Nah, tidak bisa ikut pendidik itu banyak yang ada di guru-guru swasta. Guru-guru swasta ini nanti di tahap 2 mereka itu sudah memiliki modal, yaitu sertifikat pendidiknya. Untuk kompetensi teknis kalau tidak ada perubahan mendapatkan afirmasi 100%. Ya, berarti kalau nilai tertinggi itu 500 berarti sudah dapat nilai 500. Tetapi Bapak Ibu jangan jumawa dulu, jangan langsung dianggap enteng. Karena
pengalaman kemarin tes tahap 2 itu ada yang PG untuk kompetensi teknis itu ternyata di Mensos ya. Jadi tetap belajar ya, tetap belajar. Nah, gitu. Tetapi paling tidak kalau kita sudah memiliki model terkait ini, terkait apa namanya kompetensi teknis kan lebih ringan ya, lebih ringan. Nah itu. Hasilnya nanti diumumkan 5 November, terus masa sanggahnya itu 5 sampai dengan 8 November. 3 hari biasanya Bapak Ibu ya. Nah, 3 hari untuk masa sanggah. Nah, di masa sanggah ini kita itu tidak diperbolehkan ini merevisi dokumen, menambah dokumen, merubah dokumen, ya, itu tidak boleh. Nah, jadi ini ya. Harusnya kalau kemarin itu apa namanya ada ini misalkan ya salah untuk apa namanya formasi ya, formasi kemarin kan tertutup di induk itu ya, kan ada riset ya, riset itu seharusnya digunakan kalau memang tadinya di induknya ada terus ternyata tidak apa namanya induknya ada sudah diisi orang terkunci, kita terlanjur milih apa namanya formasi di sekolah lain, itu riset itu bisa digunakan ya. Nah, termasuk ini termasuk kalau kemarin sertifikasinya ya, sertifikat pendidiknya tidak diakui, itu tidak linear, itu digunakan masa sanggah yang pas pengumuman pasca masa sanggah nanti tanggal 15 November Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, nilai ambang batas dan jumlah soal yang akan ini Bapak Ibu ya kan. Teknis itu nanti ada 100 soal ya, 100 soal. Untuk apa? Waktunya 2 jam. Nah, kalau disabilitas 150. Nilai ambang batasnya bisa Bapak Ibu sambil mengikuti webinar ini silakan bisa di-download di Permenpan RB nomor 1127/2021 ya, untuk kompetensi teknis. Misalkan SD itu kompetensi teknisnya adalah 320 ya. Terus untuk dan lain sebagainya nanti silahkan Pak Panjenengan lihat ya. Kalau PAI itu 325 kelihatannya ya. Kalau PJOK ada 2, PJOK SD dan PJOK SMP. Kelihatannya PG-nya itu lebih tinggi yang di PJOK SD gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu. Nah, terus berikutnya manajerial itu soalnya 25, sosiokultural 20. Nah, dengan nilai Bapak Ibu, nilai untuk manajerial itu nilai paling tinggi 4 dan paling rendah 1. Jadi kalau Bapak Ibu jawab walaupun salah itu dapat nilai 1. Jadi kalau 25 kok salah semua, sudah mendapatkan nilai 25. Gitu ya. Nah, 25. Kalau salah semua itu 25 Bapak Ibu. Nah, sosiokultural itu paling tinggi itu 5, paling rendah itu 1. Paling rendah itu 1. Itu dapat nilai 3. Kalau kita jawab ragu-ragu semua, itu berarti mendapatkan nilai 60. 60 dan 25 itu berarti berapa? 85. Nah, padahal nilai ambang batasnya itu 130 Bapak Ibu. Nah, berarti masih kurang kalau dijawab seperti itu. Kalau secara kesu, nggak bisa ya, berarti kita harus. Berarti Bapak Ibu bisa ngitung. Nah, itu kurangnya berapa? Ya. Tadi berapa? 85 ya. 85 berarti kurang 45. Nah, 45. 45 itu berarti kalau soal itu ya manajerial ya. Manajerial berarti kurang lebih misalkan Bapak Ibu ya butuh ini butuh bisa ngerjakan 9 ya. 9. Nah, kurang lebih berarti 9 tambah 10 gitu ya, berarti ada tambah 3 tambah 15. Nah, paling tidak Bapak Ibu bisa ini yang untuk manajerial misalkan kalau sosiokultural jenengan isi 3 semua ya,
tiga-tiga semua. Manajerial itu Bapak Ibu paling tidak misalkan bisa ngerjakan yakin betul ya, yakin betul itu di apa namanya 15 ya, 15. Nah, 15 itu juga sudah apa namanya belum ya Bapak Ibu ya. 15 itu berapa ya? 15 kali 4 itu 60. 60 kali 60 120 masih kurang. Pada 20 ya, 20 soal itu manajerial Bapak Ibu yakin. Nah, yakin betul, ya, yakin betul. Nah, misalkan kalau 15 itu kalau panjenengan jawab 15, yang lainnya itu panjenengan isi diisi di tiga-tiga semua. Kalau jenengan isi jawab 15 yakin betul, yang lainnya ragu-ragu tiga-tiga semua, insya Allah. Dan sosiokultural itu ya, sosiokultural itu tadi ya, jenengan jawab juga ya. Itu berarti Bapak Ibu bisa betul ya, berarti bisa kurang lebih bisa PG. Untuk yang sudah mengikuti kemarin itu ya, untuk manajerial dan sosiokultural. Sosiokultural itu jawabannya apa namanya hanya ini Bapak Ibu, sangat setuju, ragu-ragu ya, sosiokultural. Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, hanya itu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, jawab saja ragu-ragu, itu nilai 3. Kalau manajerial ya seperti option biasa, ya, option biasa. Kita diberikan itu ya ada integritas, konflik dan lain sebagainya itu di manajerial. Pengambilan keputusan itu di manajerial. Wawancara juga sama, hampir sama seperti manajerial. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nilai ambang batasnya. Sebagai bahan belajar Bapak Ibu, bahan belajar. Ini nanti Bapak Ibu tetap belajar ini modul seri guru belajar offline. Ya. Linknya kemarin yang saya share di drive itu saya lupa linknya. Nanti coba nanti ketika saya bagikan apa namanya PPT-nya ini saya cari dulu lagi. Atau mungkin Pak Fajar masih menyimpan itu ya link yang saya bagikan dulu yang 11 GB itu ya. Itu ada itu ya, itu seri offline belajar. Saya kemarin pas waktu terakhir kali ngisi itu kan saya membagikan tentang modul seri guru belajar offline. Nah, itu kan saya bilang bahwa saya pengen ngoprek itu di dalamnya itu seperti apa, kunci-kunci jawabannya seperti apa kan belum ketemu. Alhamdulillah ini beberapa waktu ini ya saya coba ngoprek akhirnya ketemu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu Rita. Untuk kunci-kuncinya ya berarti bisa yang nah itu yang kemarin tuh saya tulis sedikit saya bagikan ke panjenengan itu ya. Panjenengan itu yang termasuk informatika. Ya, saya coba menghubungi teman-teman yang sudah tes. Itu apakah soalnya ini ya jenis soalnya apakah seperti ini? Ternyata sama, ya jenis sama. Berarti apa namanya? Berarti ada kemiripan dengan soal-soal yang di seri guru belajar. Sebenarnya itu ada. Nah, hanya kalau soal disuruh sama persis itu kan enggak bisa ya. Ya kan enggak bisa. Tapi paling tidak yang matematika saya coba hubungi saya teman soalnya juga hampir-hampir sama seperti itu. Ada beberapa kemiripan di seri guru belajar. Yang informatika saya berikan juga sama. Yaitu jaringan dan lain sebagainya itu ya. Nah, ternyata sulit. Ketika saya bagikan itu linknya saya bagikan untuk latihan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ternyata nilainya itu hampir tidak ada yang seperti informatika itu nilai itu di bawah 50 ya. Kemarin saya bagi 10 soal ya. Informatika ada 10 soal. 10 soal 10 atau 20 ya. Ya, itu nilai 50. Ada yang 90 itu ada namanya Bu Sri Sutiasih kelihatannya. Itu mencoba sampai dengan 5 kali. Wah, saya salut dengan beliaunya. Saya cari Bu Sri Sutiasih itu sama di grup apa? Sama mau memberikan ucapan terima kasih dan menyemangati karena beliau mencoba karena kan jawabannya tidak saya tunjukkan tuh. Dia itu mencoba terus sampai mendapatkan nilai 90. Nah, 90. Ya dimulai dari nilai yang sekian di bawah
KKM ya, bisa sampai nilai 90. Kelihatannya masih mencoba lagi, 90 itu 2 kali ya, berarti masih mencoba. Dan ini Bapak Ibu juga bisa untuk yang kemarin mungkin belum apa namanya ini ya, belum memiliki buku ini. Ya, ini salah satu buku saya dan Om J, Pak Wijaya Kusuma ya, diterbitkan penerbit Andi ya. Itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi. Untuk link pesan bukunya bisa di sini. Bisa Bapak Ibu ini ya. Bapak Ibu klik ini bit.ly pesan buku PPPK. Ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Saya stop dulu. Oke, itu Bapak Ibu. Sebelum kita membahas apa namanya ini, kita contoh soal yang sedikit dan saya bukakan untuk seri guru belajar. Mungkin biar tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak ngantuk atau jenuh ya. Mungkin Berita termin dulu pertanyaan untuk teman-teman gitu. Tiga pertanyaan gitu dulu. Baik, ini sudah ada yang bertanya di kolom komentar, Pak. Yeah. Yang pertama dari Bu Ade. Saya cari. Izin bertanya, Bapak kalau ngajar di TK swasta apa sama dapat afirmasi, Pak? Sudah Serdik S1 linear LMPTK ada, TMT di atas 5 tahun, usia 51. Apa dapat afirmasinya sama atau tidak gitu? Gini Bu, gini ya. Untuk saya rasa kalau yang namanya afirmasi itu perlakuannya sama. Kalau kita sudah ini ya lolos menjadi peserta, idealnya ya menjadi lolos menjadi peserta. Ini kan seperti halnya ini Bapak Ibu. Seperti tes tahap 1. Tes tahap 1 itu adalah THK 2 dan guru honorer yang ada di sekolah induk itu ya, yang sekolah induk. Ya. Harusnya itu kan yang pesertanya itu adalah guru-guru THK 2 atau guru honorer yang ada di sekolah induk itu. Nah, ternyata yang melamar di formasi di sekolah lain. Kalau ideal ini ya, kalau beliau bisa ikut berarti harusnya ya haknya juga sama dengan apa namanya, dengan peserta lain, dan ini pun juga berlaku untuk tes tahap 2 nanti, tes tahap 2. Jadi baik itu negeri maupun swasta, jika sudah masuk menjadi peserta, haknya tentunya juga sama, termasuk afirmasi ini. Afirmasi Serdik, afirmasi usia. Nah, seperti itu, afirmasi usia terus ya, Serdik terus THK 2 maupun disabilitas. Berarti ya, gitu. Untuk masalah afirmasi semua berlaku di semua jenjang ya Pak ya? Ya. Dari Bu Siska Triwulan, Pak sebenarnya saya masih bingung di P3K ini saya linear di SMK PGRI, tapi saya mau daftar di guru IPA SMP. Itu apakah ikut tahap 2 atau 3? Karena waktu pendaftaran informasi belum muncul. Kalau SMK ke SMP itu kan berbeda instansi. Ya, naungannya kan berbeda. Kalau SMK itu kan provinsi, tapi kalau SMP itu daerah. Jadi kalau mau ke SMK ke SMP berarti itu ikutnya adalah di tes tahap 3. Gitu Ibu. Ya, tahap 3 Pak ya. Ya. Nah, kalau misalkan sampai tahap 3 tidak lulus gimana Pak? Berarti tidak bisa ikut di... Ya, berarti nggak bisa ikut. Ya, berarti nggak lolos gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau dibuka Pak ya. Iya. Ya, gitu. Gitu. Ya, sudah? Kita lanjut, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Ini dengan pembahasan soalnya, bernanya ini belum bahas soal ya gitu. Ya, belum. belum.
Nah, gitu Bu. Ya, gitu ya. Sekarang gini, Bapak Ibu, untuk soal ya, untuk soal, saya share ya, saya share dulu. Bapak Ibu nanti bisa belajar di sini ya, di sini, saya share screen dulu. Sebentar. Kalau yang aplikasi yang kemarin ya, ini bisa dilihat ya. Yang pernah di-share itu Pak ya? Ya, yang 11 GB. Ya. Itu kan ada di sini aplikasinya ya. Ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa belajar di sini. Ini di sini ada banyak ya. Nah, seri belajar mandirinya ini ada paket tryout-nya ya. Nah, ini ada kurang lebih ini berapa mapel? Ada sekitar 26 mapel. Nah, 26 ya. IPA, matematika, pendidikan luar biasa, sosiologi, ini ya. Pendidikan jasmani, SMP, SMA, SMK, juga ada pendidikan jasmani, SD kelihatan juga ada ya. Kimia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini bisa panjenengan gunakan untuk belajar. Untuk belajar. Ya, ini ya. Nah, ini ya, pendidikan jasmani, olahraga, SD ini juga ada. Nah, ini. Nah, silahkan nanti bisa digunakan untuk belajar yang ini. Linknya nanti bisa dipakai ya. Nah, kalau tidak, itu yang kemarin saya bagikan untuk persiapan kita juga rencananya kita nanti akan kita lakukan tryout lagi ya untuk persiapan Bapak Ibu guru untuk mengikuti ini ya, untuk menguji kemampuannya. Ya, soal-soalnya kita ambilkan dari sini semua. Nah, misalkan Bapak Ibu yang kesulitan ya, kesulitan dari sini. Nah, seperti ini. Untuk masuk Bapak Ibu, untuk masuk itu ya kita tinggal milih ya. Di sini kan ada login-nya ya, login. Nah, login. Ini username-nya di sini. Nah, username-nya. Nah, untuk yang sudah download itu ya, saya share ya. Kemarin banyak yang tanya. Nah, usernya ada di sini, user P3K. Ini banyak sekali. Ya, user P3K. Nah, kalau P3K, nah, ini nanti sebentar nih. Nah. Bapak Ibu bisa masuk pakai username ini sesuai dengan mapelnya. Username, passwordnya, username dan password sama. Nah, misalkan kita informatika ya, informatika. Nah, kemarin tuh saya coba kalau oprek itu pas tak buat percobaan itu adalah ini bahasa Jerman itu ya, kelihatan ya, Perancis gitu ya, saya pakai. Nah, ini ya, misalkan informatika. Kita informatika ketikkan saja. Nah, ini ya. Ini ini Bu. Ini sudah masuk berarti Bapak Ibu. Guru berbagi informatika. Nah, kita bisa pakai ya. Misalkan ini informatika masuk. Nah. Kita bisa belajar. Di sini ada apa namanya? Belajar untuk pedagogi. Ini ya belajar mandirinya kita pakai di sini. Nah, ini belajar mandiri. Ini paketnya. Paketnya ada dua, paket 1 dan paket 2. Nah, paket ini yang kalau ini ya sudah 100% seperti ini tryout ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah lakukan seperti ini tidak bisa dikerjakan lagi nih. Nah, sudah not permanent. Ini tidak bisa dikerjakan dan tidak bisa dilihat kunci jawabannya. Kemarin memang saya ini ngacak, yang penting saya isi 3, saya coba untuk lihat kunci jawabannya ya. Akhirnya saya ketemu, oh ini ya.
Saya coba soalnya saya kumpulkan saja karena waktunya kan 1 jam 30 menit ya. Saya coba tidak saya kerjakan secara benar ya gitu. Langsung saya coba sampel itu tiga jawaban. Kira-kira ini jawaban yang menurut saya betul itu nanti di kunci jawaban answer right-nya ya, jawaban benarnya sama enggak dengan ini. Ternyata benar. Berarti yang ditampilkan di database itu yang akhirnya saya bisa menemukan itu menemukan kunci jawabannya ini. Kunci jawaban ini. Kunci jawaban ini kemarin juga saya share di grup-grup untuk latihannya. Kalau yang di belajar mandiri berbeda, belajar mandiri. Kalau yang di belajar mandiri Bapak Ibu bisa melihat lagi. Jadi bisa melihat lagi. Ini di pedagogik ya, misalkan teori belajar. Review pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu kok salah itu jawab sembarang gitu, cek sembarang ya, review, kita bisa lihat ini. Nah, kita bisa lihat kunci jawabannya ini. Oh, ini kunci jawabannya ada di bawah-bawahnya. Nah, ada di bawahnya. Nah, jadi kita bisa belajar ya, Bapak Ibu ya. Ini satu yang pertama tadi yang perlu dibuat belajar adalah guru ini tadi software ini, guru PPPK, dan kedua Bapak Ibu bisa melalui buku ini nanti. Silahkan kalau berminat ya bisa itu link pesan bukunya bisa jenengan isi. Nah, nanti bisa menghubungi Mas Arnold ya, Mas Arnold dan atau Pak Theo, Pak Agus ya, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, itu yang kedua. Coba sekarang kita yang ditunggu-tunggu kita sedikit ya soal-soalnya dulu ya. Nah, ini yang di Bapak Ibu, soal yang pertama ini ya dulu ya. Nah, ini soalnya sudah. Nah, soalnya ini ya disclaimer-nya ya dikembangkan ya dari soal-soal yang ada di guru PPPK tadi ya, guru. Nah, soal-soalnya ini ya, tidak sama ya, tidak sama persis tidak, tetapi hampir-hampir mirip ya, pedagogik itu hampir-hampir mirip seperti itu. Termasuk ada teori Brunner ya, teori Brunner itu kemarin di FR itu banyak disinggung ya. Di sini pun ternyata ada ya teori Brunner. Nah, terus model-model pembelajaran. Ya. Nah, keilmuan kita tentang teori-teori pembelajaran, model pembelajaran, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini link soalnya bisa Bapak Ibu akses ya kalau mau ngerjakan di beberapa grup BA sudah share, termasuk ini sekarang sudah ada kom teknis 02 dan kom TIK ya, TIK terus BK ini untuk SD dan sebagainya baru tahap ini tahap migrasi ke Google Form ya, Google Form. Pokoknya kalau pas saya sedikit saya masukkan gitu ya, gitu Bapak Ibu. Soal yang pertama Bapak Ibu, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah ini apa? A ini langsung sudah ada kunci jawabannya langsung Bapak Ibu ya. Kunci jawabannya ini di yang saya hitami ada kunci jawabannya. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Tapi kognitif sendiri itu apa? Kognitif adalah semua aktivitas mental menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Jadi kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Ya. Nah, tingkat kecerdasan dalam ini berhubungan sekali dalam memecahkan masalah. Nah, jadi ya, dapat kita lihat ya. Nah, kalau kita misalkan ini Bapak Ibu, misalkan kita ya misalkan kita tidak tahu kognitif itu apa sendiri, kita lihat interaksi, komunikasi, ini mengungkapkan pendapat,
terus mengintegrasikan, ini hampir satu, ada hubungannya, ya, ada hubungannya, ya, berkomunikasi, berinteraksi, ya, terus kemampuan pendapat. Yang paling berbeda itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kita kalau menjawab seperti ini cari yang paling beda. Misalkan kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Berikutnya Bapak Ibu, dari pembelajaran ini, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. konstruktivistik, B. humanistik, C. kognitivistik, D. behavioristik, E. sibernetik. Sekarang konstruktivistik itu adalah dari kata membangun, ya. Itu adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta. Kalau ada kegiatan mencipta, ini adalah konstruktivistik. Sedangkan teori humanistik itu adalah teori belajar yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, ya. Ini humanistik. Kalau behavioristik, ya, behavioristik itu adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran, ya. Nah, kalau ada behavioristik itu kalau ada stimulus, respon, itu behavioristik. Sedangkan sibernetik itu hampir sama dengan teori kognitif, ya. Nah, tetapi di sini menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal, ya, internal antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik, itu sibernetik. Kalau kognitivistik itu yang tadi, ya, di nomor 1 kita sudah jelaskan, ya, itu berhubungan dengan pemecahan masalah, itu adalah kognitivistik. Nah, ini sekarang teori Brunner, ya. Nah, teori Brunner itu banyak dipakai pada simbol-simbol matematika. Gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, nah, ini, ya. Bapak Ibu, teori Brunner itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap enaktif, ikonik, dan simbolik, ya. Ada 3 tahap, ya Bapak Ibu. Tahap pertama adalah enaktif. Enaktif, ya. Enaktif. Nah, ini ya, tahap pertama ini, tahap pertama. Tahap kedua adalah ikonik. Tahap ketiga adalah simbolik ini. Ini bukan termasuk dalam Brunner, ya, tahapan Brunner. Nah, tahap enaktif itu di mana siswa diberikan kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung, ya. Objek langsung berarti dikenalkan, ya, dikenalkan langsung. Nah, kalau misalkan ini bola itu, ya, ini namanya bola, ini, ya, bola, ya, langsung jelas ini bola, ini, ya. Nah, ini langsung melihat jenis-jenis objeknya. Berikutnya yang kedua adalah tahap ikonik. Kalau tahap ikonik adalah tahap belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar, ya, simbol-simbol. Nah, ya, simbol-simbol, ya, misal rambu-rambu lalu lintas, ya. Nah, seperti rambu-rambu seperti itu, ya. Nah, simbol-simbol, ya, gambar-gambar
Misalkan bola, terus ada objeknya bola, gitu ya. Terus kalau yang terakhir adalah apa namanya simbolik, ya. Ini dalam bentuk simbol-simbol matematika. Nah, Bapak Ibu ya, itu adalah menurut Brunner. Jadi kalau melalui gambar-gambar itu ya, gambar-gambar dan visualisasi verbal ini ya, melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, maka jawabannya adalah ikonik. Sekarang berempat Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan teori behavioristik ya yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran itu adalah tadi sudah disebutkan bahwa teori behavioristik itu adalah ada stimulus dan respon. Ini pokoknya gitu ya. Nah, ingat-ingat kalau ada behavioristik itu stimulus dan respon. Nah, respon. Ini respon. Nah, jadi ini ya. Kalau pengetahuan baru ya ini ada kognitif ya. Nah, ini tahap-tahap peserta. Ini stimulus. Nah, tadi sudah dipelajari. Kalau membangun ya, mencipta, ada membangun mencipta itu konstruktivistik. Berikutnya Bapak Ibu nomor 5. Aliran ini lebih menekankan pada menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Ya, ini ya bahwa ini membangun ya, membangun kata ya, berpikir sendiri ya, menyusun konsep-konsep itu seperti ini. Ini adalah teori konstruktivistik. Nah, nomor 5. Nomor 6, Bapak Ibu. Nomor 6 ya. Nomor 6, Bapak Ibu, ini apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari ini. Nah, ini pokoknya coba apa namanya mencoba terus ya, mencoba ya. Salah coba. Ini yang disebut dengan trial and error. Nah, ini pokoknya ini proses ini disebut dengan trial and error. Sekarang ini Bapak Ibu. Nah, cara belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Ini agak cepat. Makan tingkah laku itu adalah tadi tingkah laku, terus apa ada stimulus respon, itu adalah teori apa tadi Bapak Ibu? Behavioristik. Nah, ini jawabannya adalah ini ingat-ingat saja. Diambil kata kuncinya saja. Ingat Bapak Ibu. Berikutnya ini. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek Berikutnya, pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik. Aspek motorik, Bapak Ibu. Motorik itu aspek motorik itu adalah gerakan ya, psikomotor ya. Kalau kognitif itu pengetahuan, efektif itu sikap. Maka kalau untuk ini ya motorik, aspek motorik berarti yang ini kan berbeda ya. Kita lihat menggunakan gerak ini ada yang terakhir Bapak Ibu, peserta didik menurut Kohberg ya, Kohberg terdiri dari beberapa tahap ya. Bahwa perkembangan moral menurut Kohberg itu ada berapa tahap Bapak Ibu? Konvensional, terus konvensional dan pasca konvensional. Dari 3 tahap ini ya, ini dibagi lagi ya, ada tahap ada 6 ya, ada 6. Ya, 6 itu
orientasi kepatuhan dan hukuman, orientasi minat pribadi, ya, ini ya, ini prakonvensional itu dan naively egoistik ini termasuk dalam tahap prakonvensional, ya, ya. Atau ini minat pribadi. Jadi dia itu menilai baik buruknya, untungnya bagi saya, untungnya bagi saya. Nah, kalau untungnya bagi saya, maka yang ini berdasarkan adalah kontrak imbal jasa. Jadi kalau ya seperti itu Bapak Ibu. Ini kira-kira 10 soal. Nanti untuk pembahasan di pedagogik yang kedua mungkin di kesempatan yang lain, karena kita masih punya punya waktu 1 bulan lagi, ya 1 bulan lagi. Mungkin bisa minggu berikutnya kita ketemu lagi, gitu Bapak Ibu. Itu dari pembahasan dari kami, ya. Mungkin kita buka seksi pertanyaan, setelah itu bisa kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Rita. Baik, terima kasih Pak Eko. Kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan menggunakan open mic dengan jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu, ataupun bisa di kolom komentar bisa saya bacakan. Yang pertama, yang ada yang meraise hand ini Pak Yuliana Yasin, apakah ingin bertanya? Kalau saya akan open mic-nya. Ya, silakan Pak Yuliana Yasin jika ingin bertanya. Sudah saya jadikan co-host. Jika tidak, ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Nah, di sini Pak, yang misalkan masalah soal yang Bapak kirimkan yang 11 giga itu permasalahannya downloadnya lama banget. Memang kan 11 giga itu bisa kasih tips Pak, gimana caranya? Juga saya, komputer saya itu 5 MB ya, 5 MB, kecepatannya 5 MB, bandwidth-nya itu 5 MB. Saya itu download sekitar 6 jam itu Bu, 6 jam. Berarti bisa Bapak Ibu yang di sekolahnya memiliki akses internet, ya, di akses internet sekolah kan biasanya lebih kenceng ya. Ya sampai 40 MB ya, mungkin tidak sampai selama saya itu bisa lebih cepat. Berarti bisa di tempat di sekolah bisa download itu Pak ya? Ya bisa di mana teman-teman. Di mana? Kalau misalkan menggunakan pakai paket sendiri itu rasanya sulit itu 11 giga saya. Ya. Bapak Ibu ya, di sini ada Bu Kurnia Margi yang ingin bertanya. Silakan Bu Kurnia, saya. Ya. Sekarang Pak Fajar. Ya Bu, silakan ya. Bu Kurnia. Bisa menyalakan mikrofon kemudian bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya bertanya tentang untuk yang tahap 2 itu. Kemarin saya untuk yang tes P3K itu yang tahap 1, untuk PG-nya saya belum PG ya Bu. Kemudian untuk terkait afirmasi saya belum mendapatkan. Untuk yang afirmasi 35 dan untuk yang SEDIK belum karena saya mahasiswa baru PPG. Kemudian nanti apakah yang saya mau tanyakan, kemungkinan besar untuk afirmasi yang masa pengabdian atau masa kerja itu kan belum pasti. Kemudian apakah nanti misalnya nanti saya mendaftarkan pada tahap 2 itu, sekolah saya itu ada 4 formasi. Kemudian kemarin yang sudah jelas, sudah dapat cerdik itu 2, berarti nanti yang terisi 2. Kemudian yang 2 itu apakah nanti ya terputus. Ini Bapak Ibu langsung jawab. Kemungkinan pertanyaannya apakah nanti bisa daftar situ mungkin atau apa seperti apa ini? Gini Bapak Ibu. Formasi kalau itu tadi ada 4 ya, ada 4. Ada 4, misalkan pelamarnya kemarin itu ada 5 gitu, 5. Nah, 5 itu dari 5 itu yang PG2. Nah, PG2 berarti kan masih ada lowongan 2. Kalau Ibu bisa
ikut apa namanya ini, ikut apa masih bisa kesempatan bisa ngambil sekolah induknya panjenengan. Tetapi ya kita juga lihat untuk ini di tahap 2 itu kalau bisa gunakan komunikasi Bapak Ibu. Digunakan komunikasi antar guru, digunakan silakan gunakan komunikasi antar guru. Artinya gini, misalkan ya, ini guru A, misalkan ada formasi di sekolah A, B, C gitu ya, A, B, C. Nah, gurunya ini juga ada, misalkan yang di A ini sudah ada apa namanya serdiknya, sudah daftar sini. Kita bisa cari di sekolah lain yang tidak ada serdik, yang tidak ada serdiknya atau yang kosong tidak ada pelamarnya. Silahkan bangun komunikasi seperti itu, biar seperti yang saya dampingi di Kabupaten Rembang ini, termasuknya yang di PJOK, itu mereka juga memilih seperti itu. Mereka di list, misalkan nama A ada di SD ini, nama B di SD ini, seperti itu. Jangan sampai nanti antar teman ada dalam satu SD nanti ternyata memperebutkan formasi yang sama, terus ada SD lain yang kosong. Karena ini kan sistemnya adalah blind competition. Blind competition ya, kita tidak tahu lawan kita, tetapi silahkan dibangun komunikasi melalui MGMP-nya. Sementara kalau kita tidak punya model serdik, kita lawan dengan serdik, insya Allah ya kita tetap di kompetensi teknis, tetap kalau kita tidak benar-benar ini ya maksimal ngerjakan dan betul semua, tidak mungkin bisa dapatkan nilai 500 itu. Silahkan dengan cara bangun komunikasi. Nah, terus tadi saya lihat di kolom chat itu ada soal sosiokultural. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk mengerjakan soal sosiokultural itu, kalau Ibu ragu-ragu tidak bisa, itu silahkan pilih yang ragu-ragu, karena ragu-ragu itu dapat nilai 3. Nah, 3. Nah, ragu-ragu itu otomatis dapat nilai 3. Kalau jenengan tidak bisa 3. Nah, gitu. Nah, itu tadi kan sudah saya hitungkan tadi seperti itu. Itu kalau sosiokultural. Tetapi kalau yang manajerial, memang gimana Bu Rita? Memang begitu Pak poinnya. Kalau misalkan kita ragu-ragu itu memang 3. Ya, ragu-ragu 3. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu bisa besok gunakan seperti itu. Gitu, tidak tahu sama sekali mending ragu-ragu saja gitu ya. Ya, kalau tidak tahu sama sekali pilih 3. Kalau ini jawabannya kan dapat nilai 3. Tapi kalau kan kita bisa sambil Bapak Ibu gini, buat misalkan dikasih ini ya tanda ini yang yakin betul ada sekian kan, sambil mengerjakan untuk menggunakan waktunya. Walaupun nanti di akhir itu kan nilainya akan muncul akan tahu. Tapi kalau kita masih bisa menggunakan, bisa kita cek lagi ya waktunya seperti itu. Pak, maaf, untuk berarti setelah daftar itu nanti untuk yang tahap 2 berarti saya langsung resume, Pak. Ya terkunci seperti itu. Ya, Bu. Tahap 2 milih formasi lagi. Jangan pilih formasi sesuai dengan formasinya. Kalau sudah langsung di resume itu. Kalau sudah ketemu. Ya. Oh ya, biar tidak ditempati orang dulu ya. Kalau nanti ini tahap 2 ditempati lawan kita tambah bisa diperebutkan sama. Yang tidak lulus perebutkan semua. Tidak ada mengunci nanti. Minta sekolah, Bu. Ya, kita kasih kesempatan untuk penanya yang lain ya. Ya. Di sini ada Pak Rizky. Bu Rita, nyun sewu, tambah 2 pertanyaan saja. Ini kelihatannya sekecil oleh Rachel. Tambah 2 pertanyaan, mohon maaf. Ya, 2 pertanyaan. Hal-hal yang ini ya Pak ya, mendesak ya. Ya. Dari Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan saya ikut Zoom ini. Maaf, mulai tadi saya nggak mengikuti yang saya tanyakan. Kemarin soal PJOK, Bapak. Itu nggak sesuai dengan modul, saya juga kebingungan, Bapak. Bagaimana cara untuk mengatasi soal-soal yang kemarin dan belajar ada tekniknya, kayak CPNS itu ada tekniknya.
Barangkali ada tekniknya, monggo ada soal-soal dengan share Bapak. Biar nanti saya pelajari seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Rizky. Untuk soal-soal itu tadi Bapak Ibu ya, kita bisa tetap belajarnya melalui seri guru belajar offline yang linknya kelihatan tadi sudah di-share oleh Bu Rahayu tadi. Bu Rahayu sudah di-share, bisa panjenengan download atau bisa itu tadi saya dan Om J juga membuat buku untuk latihan, bisa panjenengan miliki juga yang diterbitkan oleh penerbit Andi. Ya. Terus untuk beberapa kalau yang saya ini untuk yang sudah saya salin dari guru berbagi itu beberapa sudah saya share juga untuk di grup-grup WA. Pokoknya kalau jenengan gabung di grup WA-nya, insya Allah apa yang sudah saya ini migrasikan dari guru ya, gitu. Terima kasih. Yeah. Baik Pak, ini ada pertanyaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Rizky. Ini ada pertanyaan, mungkin hampir pertanyaan ini hampir di banyak menanyanya ya. Ini salah satu Bu Badrul ini. Izin bertanya, saya terdaftar Dapodik di TK, tapi saya jurusan pendidikan ekonomi. Jadi saya ngajukan P3K itu bagaimana ya? Berarti ini biasanya dari SD mau ke SMP, SMP mau ke SMA, itu bagaimana Pak? Gimana Bu? Suaranya kurang jelas. Oh iya baik, saya terdaftar Dapodik di TK, tapi saya jurusan pendidikan ekonomi. Jadi saya ngajukan P3K itu bagaimana? Pak dengar Pak? Ya. Ini Bu, apa namanya kalau bisa milih ya, milih sesuai dengan jurusannya, bisa milih jurusannya. Kalau apa namanya untuk tahap 2 ini sesuai dengan jurusannya dan instansinya. Jadi kita tidak bisa lepas jenjang. Kalau misalkan dari TK mau ke SD atau SMP tapi sesuai dengan jurusannya, saya rasa bisa. Untuk surat edaran SSE linearitas bisa dibaca nanti seperti itu. Tetapi kalau seperti tadi kalau SMK ke SMP atau SMP ke SMK itu masuk ke lintas kabupaten. Jadi nanti ngikutnya dan di tahap 3 gitu. Itu nggih Bu ya. Oke, cukup nggih Bu. Dan saya. Baik, Bapak bisa berikan closing statement aja Pak sebelum Pak Eko. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian ya. Intinya Bapak Ibu terus belajar ya, terus belajar, gunakan apa yang sudah diberikan pemerintah ini ya. Kesempatan ini. Apapun nanti hasilnya saat di pansel masih termasuk afirmasi, itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan jangan ragu ya. Kita tetap positive thinking karena kebutuhan guru itu adalah 1 juta, pendaftar itu masih 500. Insya Allah ini nanti terangkat semuanya. Ya, terangkat semua. Tetapi kita ikuti prosesnya. Ya, terima kasih gitu. Tetap gunakan kesempatan. Pak, boleh tanya Bapak sekali lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eko karena Pak Eko ada keperluan yang mendesak, jadi mohon maaf Bapak Ibu yang kalau ingin bertanya kepada Pak Eko, mungkin kita buka sesi tanya jawabnya, bisa gimana ya? Masih ada waktu, yang Bapak yang ingin bertanya silakan, nanti kalau dari panitia bisa menjawabnya, akan kami bantu. Untuk Pak Eko, Bapak boleh tanya Bapak? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa melalui Japri aja Pak Rizky. Handphonenya Pak Eko. Siap Bapak, siap. Oke. Baik. Bapak Ibu, tanpa terasa waktu sudah berjalan 120 menit. Kita mulai dari pukul 7.30 dan kini hampir pukul Samsi. WIB ya. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin soal dari Pak Eko tadi sudah kami share linknya di kolom chat. Jika ingin mendownload kembali, kami kembali lagi di sini. Saya sudah share di sini dan sudah di-share ke grup WA.
memang besar sekali ya Pak Ibu. 11 giga, jadi kita memerlukan internet yang stabil. Jadi kalau Bapak Ibu kalau bisa menggunakan WiFi, kalau misalkan pakai paket internet rasanya sulit untuk mendownloadnya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada para panitia, kami berusaha untuk menjawab 5 menit. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Ya. Ya, ini nomor handphonenya Pak Eko sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bila mana ingin konsultasi dengan Pak Eko, bisa langsung menghubungi beliau lewat chat. Insya Allah pasti akan dibalas. Pasti akan. Ya, baik. Jika tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya yang sudah bergabung di acara webinar PKS pada hari Sabtu ini, tanggal 2 Oktober. Kami mendoakan, kami dari panitia masih memfasilitasi Bapak Ibu hingga Bapak Ibu seleksi sampai tahap 3. Semoga Bapak Ibu bisa berhasil di tahap 2 ini dan tidak mengikuti lagi di tahap 3. Kami mendoakan Bapak Ibu bisa sukses dan bisa lulus dan menjadi salah satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Fajar, saya persilakan waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Fajar ya malam ini. Pak Eko, terima kasih banyak. Pak Fajar, sertifikatnya bisa ditampilkan. Oh iya, sertifikat buat teman-teman. Oh iya, mana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Wow, Mas Rizky, gimana kabar? Toko Rizky. Kok jadi Toko Rizky itu? Ya Pak, belum saya kan nih. Pak, mau tanya boleh Pak? Ya, boleh. Sebentar ya, saya tampilin sertifikat dulu ya, sebentar. Oh iya. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, ya bisa nanti mengisi daftar hadir, ya kemudian memberikan donasinya. Donasinya dikirim sampai kapan Pak? Tanggal berapa? Sampai hari Selasa Om Jai, karena hari Rabu kita ada sesi dengan Busalama. Oh ya. Busalama itu hari Rabu insya Allah nanti. P3K juga ya Bapak Ibu ya. P3K. Ya. Hari Rabu, bukan hari malam Minggu Pak, hari Rabu besok ini? Iya hari Rabu, karena hari Sabtu ini sebenarnya dijadwalkan Busalama hari Sabtu ini. Tapi karena beliaunya tidak bisa, beliaunya sakit sehingga beliau minta izin mundur di hari Rabu, sehingga hari Sabtu ini yang sedianya Busalama diganti oleh Pak Eko. Iya. Bu Rita bisa ya Rabu ya? Mendampingi Bu Salama, Bu Rita. Om. Ya, saya rekomendasi ya kepada Bapak Ibu untuk mengikuti Bunda Salama. Bunda Salama itu sangat berpengalaman dan banyak sekali yang bergabung sama Bunda Salama itu lulus di passing grade-nya, terutama guru PGSD karena memang beliau sangat menguasai sekali materi PGSD. Ya, jadi Bapak Ibu ini sertifikatnya ditandatangani oleh saya dan Bapak Ibu silakan nanti mengirimkan donasinya. Terima kasih. Ada diem dong Bapak deh. Aduh ya Allah. Pak Eko, silakan yang Pak, saya beli nanti Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya. Ya Allah ya Rahman. Kalau udah lulus nanti saya beli sudah. Kita nggak menjual, Pak. Pak Rizky, kalau tinggal di mana Pak Rizky? Di Bangil Bapak, Pasuruan. Oh, di Jawa Timur loh. Orang Jawa Timur, Om Jai. Nah, kemarin itu, Pak. Iya. Kita Pak Rizky, Pak Rizky, kalau tahu informasi sertifikat ini Pak Rizky, sudah saya sampaikan sama Om Jai. Sertifikat ini kalau dibawa ke Bank Jatim, ya Bank Jatim loh Om Jai, ya Pak Rizky ya, itu kita bisa meminjam pinjaman lunak Pak Rizky. Bisa itu. Belum pernah itu serius. Baru tahu saya. Sama Om Jai. Ya, Om Jai ya. Oh iya, sertifikatnya bisa jadi penjaminan apa ya? Atau Umi lagi zoom berisik dari tadi dah. Bisa Bapak. Heran apa-apa. Asalkan waktu ke Bank Jatim, di bawahnya sertifikat ini dilampirkan sertifikat tanah sama BPKB mobil. Baru bisa Pak Rizky.